Halo pemirsa, senang sekali kita bertemu kembali di Reportase Weekend di akhir pekan bersama kami dari studio kami di Washington DC. Saya Ian Umar dan Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa di tanah air? Semoga semua aktivitas di weekend ini berjalan dengan lancar dan kita semua dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa melangsungkan berbagai macam aktivitas yang kita rencanakan untuk weekend ini. Nah, Ian, ini suasana pemilu di Amerika Serikat. Iya, ada yang sedih, ada yang gembira. Tapi ya ini yang jelas di kantor VOA itu pada begadang ya. Ya, karena memang pesta demokrasi baru saja berlangsung di Amerika pada tanggal 5 November, tepatnya pada hari Selasa, dan peliputan acaranya hingga malam hari. Dan kami semua juga turun tangan, dan kita di Reportase Weekend juga ada berbagai liputan yang akan kami sampaikan untuk Anda semua. Sebanyak 41 juta generasi Z yang berusia 18 hingga 27 tahun dapat memilih dalam Pilpres Amerika 5 November. Tapi banyak di antara mereka yang belum memahami proses pemungutan suara. Sebuah inisiatif di Maryland, Amerika, menggelar latihan nyoblos bagi para pemilih muda ini. Selasa 5 November malam waktu Amerika Serikat adalah malam penghitungan suara hasil pemilihan umum dan Pilpres Amerika Serikat, di mana kedua kubu menggelar acara nonton bareng untuk menantikan hasil Pilpres di masing-masing markas pemenangan. Diaspora Indonesia ikut memilih dalam Pilpres Amerika Serikat 5 November, termasuk WNI yang telah dinaturalisasi menjadi warga Amerika Serikat. Beragam isu mewarnai pilihan mereka, mulai soal ekonomi, imigrasi, hingga perang Israel-Hamas. Pemirsa, tahun 2024 adalah tahun yang penting bagi warga Amerika karena berlangsungnya pemilihan umum dan juga pemilihan presiden. Dan banyak sekali warga Amerika yang berpartisipasi dalam pemilu ini. Mereka juga memilih secara early voting atau pemilihan lebih awal dari hari pemilihannya, yaitu pada tanggal 5 November dan hari Selasa, dan juga memilih melalui mail ballot ataupun juga melalui surat pos. Ya. Dan pesta demokrasi ini sudah dinanti-nantikan oleh warga Amerika ya. Betul, makanya ini merupakan sebuah acara yang menjadi seru karena kedua kubu itu melakukan acara nonton bareng ya, penghitungan suara. Jadi di markas pemenangan masing-masing kedua kubu, baik dari kubu Kamala Harris maupun dari kubu Donald Trump itu sama-sama menyaksikan penghitungan suara yang berlangsung lewat dari tengah malam. Nah, tim VOA punya liputannya dari markas masing-masing. Pemirsa, gedung di belakang saya ini adalah Palm Beach County Convention Center yang menjadi markas pemenangan kampanye dari tim Capres Donald Trump. Dan ini juga sekaligus akan menjadi lokasi digelarnya acara menonton bersama hasil Pilpres 2024 tahun ini untuk para pendukung dari Donald Trump. Pengamanan secara ketat dilakukan, seperti yang bisa saksikan di sebelah kanan saya adalah pagar-pagar yang memang dipasang menjelang hari Pilpres AS yang di tanggal 5 November 2024 ini. Sebelumnya, Trump menyatakan optimismenya di markas pemenangannya di Florida. Sementara pendukung Trump juga berdatangan ke West Palm Beach, dekat dengan kediamannya di Mar-a-Lago, guna menyampaikan dukungan mereka. The main message is you can see how bad things can get when he's not in charge. So he is going to fix what they've broken. Pada pemilu 2016 ketika Trump menang kursi kepresidenan, Trump melakukan nobar dan mengumumkan kemenangannya dari kota New York. Namun Trump dan keluarganya pindah domisili ke Florida pada 2019 lalu, tak lama sebelum pemilu. Mulai penghitungan suara adalah pukul 8 malam waktu Florida. Florida sendiri adalah basis kuat dari Donald Trump yang diproyeksikan dan diprediksikan akan dimenangkan oleh Partai Republik. Sementara capres dari Partai Demokrat Kamala Harris melakukan nobar hasil pemilu dari alma maternya di Howard University di Washington DC. Harris lulus pada tahun 1986 dengan gelar ilmu politik dan ekonomi, dan ia juga aktif dalam perkumpulan mahasiswa Alpha Kappa Alpha.
Pemilihan tempat ini cukup bersejarah bagi Howard University karena untuk pertama kalinya menjadi tempat resmi nobar kandidat presiden dalam sejarah pemilu modern Amerika Serikat. Banyak mahasiswa dan akademisi Howard yang ditemui oleh VOA juga mengatakan dukungan mereka bagi Kamala Harris. Voting for her staunch policy on the people. She's the advocate for women, she's the advocate for the middle class. Howard University adalah salah satu sekolah bagi warga kulit hitam yang didirikan sebelum gerakan perjuangan hak kesetaraan rasial. Gelombang hasil pemilu akan mulai ditabulasi Selasa malam setelah TPS ditutup. Tapi di negara bagian penentu yang persaingannya sangat ketat, kemungkinan akan butuh waktu yang lebih lama sebelum ada hasil resminya. Dari Washington DC dan Florida, Naras Prameswari, Randy Wicaksana, VOA. Menjelang tengah malam, memang kedua kubu bersaing sangat ketat. Tapi lewat dari tengah malam, kubu Donald Trump dinyatakan telah meraih lebih dari 270 suara elektorat. 270 suara elektorat ini merupakan jumlah minimum yang dibutuhkan seorang kandidat presiden untuk bisa memenangkan sebuah pilpres di Amerika Serikat. Dengan suara mayoritas elektorat tadi, Donald Trump sudah memastikan untuk menjadi pemenang untuk pilpres Amerika pada tahun 2024. Ya. Masih banyak liputan-liputan lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Reportase Weekend dari studio VOA di Washington DC. Pemirsa, pada pemilu tahun 2020, dewasa antara usia 18 hingga 29 tahun di Amerika Serikat memilih dalam Pilpres 2020. Nah, ini merupakan peningkatan yang sangat besar dibandingkan dari pemilu-pemilu sebelumnya. Dan karena itu, tahun 2024 di pemilu kali ini, Gen Z merupakan salah satu yang paling diperebutkan oleh kedua kubu. Ya, karena memang ada sekitar 41 juta generasi Z atau Gen Z yang berusia 18 hingga 27 tahun yang mereka adalah eligible untuk menjadi pemilih di Pilpres 2024. Dan sayangnya kebanyakan dari mereka memang masih menjadi pemilih pertama dan tidak berpengalaman sebelumnya. Sebuah upaya dilakukan di Maryland untuk memberikan pelatihan kepada generasi Z ini untuk bagaimana caranya mencoblos dalam pemilu 2024. Our first mock voter. Yay! Kelompok mahasiswa di Montgomery College di Rockville, Maryland, baru-baru ini mendirikan simulasi TPS dengan surat suara tiruan bagi para pemilih muda. Ini adalah upaya untuk membuat mereka siap dalam pemilihan Presiden AS 5 November. Today's event was all about voter education and letting people see the polls, see what they were going to experience at the polls. Peserta seperti Akian Damang merespons positif. I just want to see how it feels like voting for the first time, because this is my first time voting for the actual presidential election. I want to see what is the procedure. Apa yang jadi perhatian para pemilih muda ini? Financial issues with the debt of the country. I don't really understand much of it, but if I look at it, it looks like a big number. So I would say climate change is important, reproductive rights. I think for many people, America's role in the world is a very important issue, particularly for young voters. Pemilih Gen Z mencakup 41 juta suara, sekitar 17% dari total pemilih tahun ini. Data dari Tufts University menunjukkan bahwa pemilih Gen Z memiliki partisipasi politik mencapai 28% ketika mereka menjadi pemilih pemula dalam pemilihan paruh waktu tahun 2022. Angka ini lebih tinggi ketimbang generasi milenial, Gen X, dan Baby Boomer ketika menjadi pemilih pemula pada masanya masing-masing. Dalam Pilpres AS 2024 antara Donald Trump dari Partai Republik dan Kamala Harris dari Partai Demokrat, sebagian besar mahasiswa yang kami wawancarai tidak mau mengungkapkan siapa yang akan mereka pilih.
Tetapi acara ini digelar di negara bagian Maryland, kantong suara Partai Demokrat, yang diperkirakan akan memilih Harris. Jadi kami bertanya kepada Ketua Georgia Young Republicans tentang isu-isu yang menarik perhatian pemuda dari Partai Republik. Bagi banyak orang, katanya, adalah isu ekonomi. Between housing, between inflation with grocery prices and gas prices ever increasing, it's unaffordable to live and have a family right now. Bagaimana seharusnya tim sukses menjangkau pemilih muda? You're not going to reach a Gen Z voter by doing a phone bank and phone calling them because they probably have a spam blocker on their phone, or they're just not going to answer a number they don't know. Because we're the social media generation. Everything that we looked at is on social media. We did our news from social media. Hal itu disetujui influencer media sosial Demokrat, Harry Sisson. And I'd say primarily, maybe the main news app for young people is probably TikTok. That's my main platform. And whatever reason that may be, I think it's mostly because it's digestible. A lot of these news segments that you see on TikTok are 30 to 60 seconds. Menurut survei terkini dari Pew Research Center, hampir 1 dari 4 warga dewasa termuda Amerika rutin mengikuti berita lewat TikTok. Demikian laporan tim VOA. Ya, salah satu strategi yang diterapkan oleh kedua kubu dalam menggaet Gen Z atau voter dari generasi Z adalah dengan celebrity endorsement atau menggunakan selebriti. Kalau di kubu Kamala Harris ada Beyonce dan juga ada Taylor Swift. Kalau misalnya di kubu Donald Trump itu ada komedian Rob Schneider dan juga podcaster Joe Rogan yang lumayan populer ya, walaupun kontroversial. Nah, jadi dari dunia entertainment kali ini ada update apa Ian? Ya, ngomongin selebriti ya, kita akan beralih ke dunia entertainment. Kita lihat update dari Gandhira Pratama di VOA Entertainment Update. Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop for everything pop. Waduh guys, saya lagi semangat banget nih karena grup duo indie Indonesia Bandanera lagi comeback dengan album baru mereka. Check it out. Kabar baik untuk fans Bandanera karena grup musik ini memutuskan untuk kembali lagi setelah sempat membubarkan diri tahun 2016. Momen ini ditandai dengan merilis album ketiga berjudul Tumbuh dan Menjadi. Album ini menjadi pertanda dimulainya fase baru perjalanan grup musik duo folk akustik ini, terutama karena personel grup berubah. Kali ini, pendiri Bandanera, Ananda Badudu, mengajak vokalis Sasha untuk bergabung dengan Bandanera. Album berdurasi 30 menit ini berisi 9 lagu, termasuk lead single Tak Apa Akui Lelah. Personel Bandanera juga mengatakan mereka sepakat untuk bermusik bersama sampai seterusnya dan jika bisa tidak akan bubar lagi. Masih ngebahas musisi Indonesia, kali ini ada lagu Cinta hasil kolaborasi dua musisi Indonesia dari Sumatera Barat. Dua penyanyi asal Sumatera Barat, Brian Ramatio dan The Secret, merilis lagu romantis berjudul Marta Tila, diambil dari nama kekasih Brian. Menurut Brian, single terbaru ini memiliki vibes berbeda dari lagu-lagu sebelumnya. Bercerita tentang seseorang yang sangat mencintai pasangannya, sehingga baginya, kebahagiaan terbesar adalah bersama sang kekasih dan ketakutan terbesar adalah kehilangan kekasih. Selain menulis dan menyanyikan lagu ini, Brian juga menggarap dan mengedit music video Marta Tila. Sangat beruntung ya jadi pacar Brian. Salah satu Broadway musical paling terkenal adalah Wicked. Dan sekarang ada filmnya loh. Dan para pemerannya adalah bintang-bintang papan atas. Musical prequel Wicked dari salah satu film paling ikonik sepanjang sejarah Hollywood, Wizard of Oz, diadaptasi untuk film layar lebar. Film ini dibintangi aktor dan aktris papan atas termasuk Jeff Goldblum yang sangat terkesan dengan aktor dan aktris lawan mainnya, seperti penyanyi pop star Ariana Grande. Cynthia Erivo is a treasure on earth, as is Ariana Grande and Michelle Yeoh and Jonathan Bailey, this cast, and John M. Chu is a great director, and you know what he does with this material is very special. He's really something.
Sementara, aktor Ethan Slater merasa beruntung bisa menjadi bagian dari musikal yang sangat dia cintai sejak kecil. I grew up with Wicked. I grew up with The Wizard of Oz and Wicked, and so Munchkins and Munchkinland, it was just like a huge part of it. So to be a Munchkin and for Munchkins to have red curly hair and freckles and, it feels like a really surreal, unique privilege. I don't know, I just feel so lucky. Aktris Marissa Bode juga merasa bersyukur bisa mewakili orang-orang disabilitas. Yeah, it's incredibly important because I didn't really see a lot of that growing up for myself. So for other people to have that and see that, I think that's really important. Not on top of disabled people, just regular everyday people too, to know that we're out here, we exist, and we're showing up. Film Wicked menyatukan dua diva musikal, yaitu Cynthia Erivo dan Ariana Grande, so you don't want to miss these two powerful singers. Oke, sekian dulu dari VOA Entertainment Update. Saya Gendera Pratama signing out dari studio VOA di Washington DC. I'll see you next time. Peace. New duo Bandanera, semoga langgeng terus dan produktif dengan lagu-lagunya yang dikenal sebagai lagu yang sangat puitis dan juga sangat memberikan motivasi untuk move on. Lagu-lagunya catchy sekali ya. Iya, itu penting tuh, move on ya. Nah, kita juga akan menyimak duo fenomenal ya, Ariana Grande dan Cynthia Erivo. Kalau misalnya pemirsa udah emang berencana nonton Wicked, ini pasti tidak bisa dilewatkan, akan sangat spektakuler. Oke pemirsa, sekarang kita istirahat lagi, tapi jangan kemana-mana. Reportase Weekend akan segera kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend dari studio kami di Washington DC. Sekitar 3 dari 10 pemilih imigran yang eligible untuk menjadi pemilih di Pilpres Amerika 2024 adalah warga Asia atau sekitar 31%. Atau sekitar totalnya jumlahnya adalah 7,5 juta orang berdasarkan data pada tahun 2022. Jadi banyak sekali minatnya sebenarnya dari warga Asia, keturunan Asia di Amerika ini. Betul. Yang menjadi pemilih ya. Iya, dan pada pemilu tahun 2024 ini pemirsa tercatat sekitar 10% dari warga yang dinaturalisasi ini jadi warga pendatang atau warga yang mengajukan untuk menjadi warga negara Amerika, itu mereka mencakup 10% dari jumlah suara elektorat ya yang bisa menentukan kemenangan dalam pemilu. Di antaranya adalah warga Indonesia yang menjadi warga negara Amerika Serikat. Dan mereka ini punya concern atau punya perhatian yang begitu beragam, mulai dari isu ekonomi hingga imigrasi dan juga tidak ketinggalan perang Israel-Hamas. Kita saksikan liputannya berikut ini. Ini adalah pemilu Amerika Serikat kedua bagi Marcella Lee, warga diaspora Indonesia di New York, sejak ia dinaturalisasi sebagai warga negara sekitar 6 tahun lalu. Ia memutuskan untuk memilih secara awal atau early voting. Marcella yang seorang dosen ini mengatakan bahwa pendidikan menjadi isu terpenting baginya, selain isu lain seperti imigrasi. Karena saya sendiri seorang imigran, jadi saya ingin mempunyai pemimpin yang melindungi imigran, terutama imigran yang ingin berkarya di negara ini. Karena tidak semua imigran itu membuat onar. Pilihan Marcella dalam Pilpres jatuh kepada capres Partai Demokrat, Kamala Harris. Karena mungkin mempunyai prinsip yang hampir sama atau align terhadap prinsip para imigran yang datang ke negara ini. Isu-isu lain mengemuka bagi Ricky Suyono, diaspora Indonesia di negara bagian Florida, yang pindah ke Amerika pada usia 14 tahun. Ricky menyoroti banyaknya imigran tanpa dokumen yang kini masuk Amerika. Banyak illegal imigran dan juga kan saya juga pindah ke sini waktu kecil, jadi saya imigran. Dan saya ingat waktu kecil
susah banget untuk masuk ke sini. Pilihan Ricky jatuh kepada capres Partai Republik, Donald Trump. At the end of the day, dia run the country beautifully. Negara kita waktu dia jadi presiden, ekonominya kita perfect. Beragam survei menunjukkan isu terpenting bagi pemilih pada tahun ini adalah soal kondisi ekonomi. Imigrasi dipandang lebih mendesak oleh pendukung Partai Republik. Sementara pendukung Partai Demokrat lebih mengutamakan isu kesehatan dan hak aborsi. Selain isu domestik, kebijakan luar negeri Amerika Serikat juga menjadi salah satu faktor tahun ini yang mempengaruhi pilihan warga negaranya. Salah satunya adalah terkait dengan perang Israel di Gaza dan keterlibatan Amerika Serikat yang mempengaruhi opini sejumlah diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat. Termasuk Anissa Shop, warga diaspora Indonesia di Wisconsin, salah satu negara bagian penentu dalam pilpres ini. Saya nggak mungkin milih presiden yang nggak peduli dengan kemanusiaan ya. Anissa yang bekerja untuk sebuah organisasi penanggulangan KDRT memilih capres di luar kedua partai besar alias third party. Sebetulnya saya betul-betul kecewa ya, dari 300 juta orang Amerika kita cuma dapat 2 kandidat yang saya lihat terus terang aja saya nggak gitu happy. Selain Partai Demokrat dan Partai Republik, sejumlah parpol juga mengajukan capres dalam kontestasi pilpres setiap tahunnya, termasuk Partai Hijau dan Partai Libertarian. Meski suara yang diperoleh biasanya tak terlalu signifikan dan bahkan sejak 1968 tak pernah memenangkan satupun suara Electoral College. Dari Florida, Randy Wucaksana, Rere Wahyudi, Rifan Dwi Astono, Nabila Ganinda dan tim VOA. Ya memang menarik sekali ya Ian, beragam isu ini sebetulnya bisa dirangkum dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Gallup. Itu ada 5 hal yang paling diperhatikan oleh pemilih di Amerika Serikat dalam pemilu 2024 ini. Isu yang kelima adalah imigrasi. Isu yang keempat adalah pemilihan hakim di Mahkamah Agung. Dan isu nomor 3 itu adalah keamanan ya dalam negeri. Dan juga isu yang kedua yang dipentingkan oleh pemilih adalah isu demokrasi di Amerika, dan isu utama untuk tahun ini, pilpres tahun ini adalah isu ekonomi. Betul. Menarik sekali, pesta demokrasi sudah berlangsung di Amerika pada tanggal 5 November dan berlangsung aman, dan kita akan melihat presiden yang baru di tahun 2025 nanti. Ya. Pemirsa, sayang sekali liputan yang telah kami sampaikan di sini telah kami sampaikan di akhir pekan ini bersama Reportase Weekend. Namun sayangnya kami berdua harus pamit dulu. Saya Ian Umar dan Aryatno Budianto. Tapi tidak lupa untuk mengundang Anda untuk berpartisipasi di media sosial kami dengan handle VOA Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan pemirsa. Stay safe and stay healthy. Dah.